Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Setianingsih dengan NIM 23010205016, kelas 4E, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Latifah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial. Yang pertama, bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley di laptop. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Yang ketiga, bagaimana cara memparafrasekan agar tidak terkena plagiarisme. Dan yang keempat, apa saja yang menjadi etika dalam menulis karya ilmiah. Berikut videonya. Baik, tutorial pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Mendeley. Untuk Mendeley yang pertama adalah Mendeley Desktop. Kita bisa buka Chrome kita di laptop. Kemudian kita ketik download Mendeley Desktop. Nah, kemudian kita pilih link yang paling atas ini. Kemudian kita bisa sesuaikan kembali dengan perangkat yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan Windows atau menggunakan MacBook. Nanti kita klik, dia akan download seperti ini. Dan jangan lupa install aplikasinya ke perangkat kita. Silakan ikuti petunjuknya saja. Di klik setuju, aplikasinya akan muncul di depan layar laptopnya. Tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan sinkronisasi dengan Word, kita klik aplikasi Mendeley Desktop-nya, kita buka. Kemudian kita klik Tools yang ini. Setelah itu kita klik Install MS Word Plugin, klik OK. Nah, kemudian kita coba buka Word-nya. Kita klik Reference. Nah, di sini sudah terlihat ya. Berarti kalau sudah ada logo seperti ini, berarti antara Word dan Mendeley-nya sudah sinkron. Nah, ini bisa kita gunakan. Kemudian untuk mendownload aplikasi Mendeley Site, kita ketik di Google Chrome, download Mendeley Site. Kemudian kita masuk ke websitenya. Di sini kita bisa klik Get Mendeley Site. Nah, setelah di-download, kemudian jangan lupa untuk diinstal ke dalam perangkat laptop. Nah, kemudian untuk mensinkronkan antara Mendeley dengan Word, kita bisa buka Word-nya. Kita klik Insert. Kemudian klik Get Adds In. Kemudian di sini kita search Mendeley Site. Kemudian enter. Nah, di sini ada Mendeley Site, kita add. Continue, ikuti saja, kemudian nanti akan muncul logonya. Nah, seperti itu cara mendownload Mendeley di perangkat laptop. Baik, di sini kita sudah mendownload aplikasi Mendeley. Kita bisa melihat perbedaannya antara Mendeley Desktop dan juga Mendeley Site. Kalau Mendeley Desktop dia merahnya lebih tua dan Mendeley Site itu dia warnanya lebih terang merahnya. Kita akan coba terlebih dahulu cara menggunakan Mendeley Desktop yang bisa digunakan secara offline. Nah, tapi sebelumnya kalau kita belum pernah mendaftar di aplikasi Mendeley, kita harus daftar terlebih dahulu menggunakan email. Nah, kalau sudah pernah mendaftar, kita tinggal login saja, kemudian masukkan passwordnya. Kebetulan di sini saya sudah login. Kita buka saja dan tampilannya akan seperti ini. Untuk memasukkan file PDF ke dalam aplikasi Mendeley Desktop, kita klik di sini ada tulisan add. Kemudian kita cari dulu file yang ingin kita masukkan. Nah, kita open. Nah, dia akan masuk di sini secara otomatis. Tapi sebelum itu, kita harus pastikan terlebih dahulu nih,
judulnya apakah dia sudah benar, sudah lengkap, tulisannya benar, penulisnya, kemudian tahunnya, ada abstraknya, kemudian yang paling penting adalah apakah dia ada DO-nya atau enggak. Nah, ini harus kita pastikan. Kalau kita ingin membuat sebuah folder di dalam Mendeley untuk memudahkan agar tidak tercampur, kita bisa klik yang ini nih, create a new folder. Sini saya ingin memberikan nama, foldernya akan masuk ke dalam sini. Nah, kita balik lagi ke semua dokumen. Nah, kita bisa melihat ya nih, terakhir kalinya file yang kita upload. Nah, ini saya ingin memasukkan filenya ke dalam folder yang sudah saya buat. Kita tinggal klik 2 kali aja, terus tekan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam foldernya, publikasi. Nanti dia akan masuk. Jika kita ingin melakukan citasi di dalam tulisan kita buka terlebih dahulu filenya, dan sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu Mendeley itu sudah sinkron dengan Word. Kita klik reference. Nah, kemudian di sini sudah ada logo dari Mendeley Desktop, bentuknya seperti ini. Kita akan coba ya untuk melakukan citasi. Bisa ingin meletakkan citasinya di bagian sini. Pastikan terlebih dahulu gaya dari citasinya sudah kita tentukan. Nah, di sini bisa banyak pilihan gayanya. Saya ingin menggunakan American Psychological Association atau APA. Kita klik yang ini, insert citation. Kita klik go to Mendeley. Kemudian kita cari file yang sudah kita upload tadi atau yang kita ingin gunakan. Misalnya ini ya filenya. Nah, kita klik cite. Tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul di sini. Perbedaan kalau kita mengutip menggunakan Mendeley dan yang tidak menggunakan Mendeley, ketika kita blok nih paragrafnya, dia akan warnanya akan beda. Kutipan yang ada di belakang atau di akhir kalimat bentuknya sudah benar seperti ini. Kita ingin mengutip di awal kalimat, bentuknya itu agak sedikit berbeda. Kita akan coba di paragraf yang ini. Kita letakkan dulu kursornya di kalimat yang akan kita citasi. Sudah muncul. Jika citasinya itu di depan kalimat, kita kurungkan di bagian tahunnya saja. Kita edit aja secara manual. Kita dalam kurungkan tahunnya, kemudian yang ini tidak perlu. Nah, jadi seperti ini. Seperti itu cara menggunakan Mendeley Desktop. Dan Mendeley Desktop ini bisa digunakan secara offline gitu, akan tetapi penggunaannya untuk di awal dalam login itu tetap harus menggunakan internet. Tapi kalau untuk mensitasi seperti ini bisa dilakukan tanpa menggunakan internet. Kemudian di sini saya akan memberikan tutor bagaimana cara memasukkan daftar isi menggunakan Mendeley Desktop. Nah, kita klik dulu, arahkan kursornya di tempat yang akan kita masukkan daftar pustakanya. Kita klik reference. Di sini ada tulisan insert bibliografi. Kita klik. Nah, akan muncul daftar pustakanya secara otomatis. Nah, bentuknya akan seperti ini. Tinggal kita rapikan saja. Kita blok daftar pustakanya, kemudian kita klik home dan kita ratakan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley Site atau Mendeley yang versi online-nya. Di sini kita sudah menginstal Mendeley Site-nya. Tapi sebelum itu, apabila sudah memiliki akun, tinggal masukkan email dan juga passwordnya. Nah, kemudian di sini kita harus masukkan email kita terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian sign in. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Site atau Mendeley yang versi online-nya. Kalau kita ingin menambahkan PDF
klik di sini add new. Kalau kita ingin mengambil file dari komputer, kita klik yang ini. Kalau mau masukkan secara manual juga bisa. Kemudian kita klik yang ini, kita cari file yang ingin kita masukkan, kita klik open, kita tunggu sebentar sampai upload itu selesai. Nah, di sini sudah masuk ya filenya. Kita pastikan apakah dia sudah masuk secara otomatis atau sudah benar. Di sini judulnya, kemudian di sini penulisnya. Nah, di sini kita pastikan DOI-nya sudah ada. Kemudian jika kita ingin mensitasi tulisan kita menggunakan aplikasi Mendeley yang Cite versi online-nya, kita bisa buka dulu file yang kita ingin citasi di dalam Word. Kemudian kita klik reference. Di sini sudah ada logo Mendeley Cite-nya. Nah, kita pastikan terlebih dahulu Mendeley itu sudah nyambung gitu dengan Word kita. Kita klik. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Kita get start. Kita letakkan kursornya terlebih dahulu yang ingin kita citasi. Kita cari file yang ingin kita kutip. Kemudian klik insert one citation. Dia akan muncul langsung seperti ini. Apabila kita ingin mengutip di akhir paragraf, bentuknya menjadi seperti ini ya, jadi dikurung semua. Kalau kita ingin mengubah bentuk gayanya, kita bisa klik yang ini, citation settings, kemudian klik change citation style. Bisa cari mau pakai model atau gaya yang apa, misalnya ini kita update misalnya. Nah, bentuknya akan seperti ini, jadi berbeda. Untuk kutipan yang ada di awal kalimat, kita bisa edit manual. Tahunnya kita kurung, kemudian namanya tidak perlu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti itu cara menggunakan Mendeley Cite atau versi online-nya. Nah, kita pastikan bahwasanya dalam menggunakan Mendeley Cite ini kita selalu terhubung dengan internet ya. Kemudian saya akan memberikan cara bagaimana menampilkan daftar pustaka menggunakan Mendeley Cite. Arahkan kursornya terlebih dahulu, kemudian kita klik reference, kemudian klik Mendeley Cite yang ini, kemudian kita klik yang titik 3 ini di sebelah kanan, kemudian di sini ada tulisan insert bibliografi, klik continue. Nanti akan secara otomatis akan muncul. Ini tinggal kita rapikan saja. Jadi semakin banyak citasi yang kita lakukan di paragraf-paragraf sebelumnya, nanti daftar pustakanya pun akan semakin banyak. Ini kita tinggal rapikan saja, kita ratakan. Kemudian jenis fontnya dan huruf fontnya. Nah, sudah seperti itu cara menggunakan Mendeley versi yang online-nya. Kemudian kita akan masuk ke teknik parafrase. Jadi dalam menulis karya ilmiah, mengambil ide-ide orang atau kata-kata orang, kita harus melakukan yang namanya parafrase agar kita itu tidak terkena plagiarisme. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk parafrase. Sini yang pertama ada teknik dengan cara mengubah struktur kalimatnya. Ini saya punya kalimat dari sumber aslinya. Kita bisa mengubah struktur kalimatnya yang tadinya kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kalimatnya akan menjadi cara manusia berkomunikasi. Nah, di sini kita harus bisa memahami terlebih dahulu nih mana yang menjadi subjek, predikat, objek, keterangannya. Struktur kalimatnya kita ubah saja dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian di sini kita bisa menggunakan kata sinonim dari kalimat aslinya. Pilih terlebih dahulu kata yang kita ingin ubah. Misalnya kata studi. Studi itu sinonimnya bisa menggunakan penelitian. Penelitian tersebut, kata mengungkapkan kita bisa ganti dengan menunjukkan. Nah, di sini kita sudah merubah beberapa kata dari sinonim aslinya. Nah, ini bisa kita gunakan
Dan pastikan kita tahu sinonim dari kata yang ingin kita rubah. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengubah bentuk katanya. Misalnya kita ingin mengubah kata benda menjadi kata kerja atau kata sifat menjadi kata keterangan. Kita ingin rubah bentuk katanya menjadi manajemen. Keputusan untuk mengundurkan diri tidak terduga oleh manajemen. Kita parafrasekan bentuk katanya menjadi manajemen tidak mengira dia akan memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian di sini yang keempat, kita bisa memecah atau menggabungkan beberapa kalimat aslinya. Nah, kalimat itu terlalu panjang, kita bisa pecah lagi menjadi beberapa bagian, atau misalnya dari beberapa kalimat aslinya kita bisa menggabungkan menjadi satu. Nah, kalimatnya terlalu kompleks gitu ya, panjang, kita akan pecah. Misalkan parafrase ya, pemerintah. Jadi dari kalimat yang kompleks nih, yang panjang, kita pecah beberapa bagian jadi 3 kalimat. Bagaimana dengan menggabungkan kalimat? Di sini saya punya kalimat dari sumber aslinya ya. Kita akan parafrasekan kalimatnya atau menggabungkan kalimatnya. Nah, jadi dari 3 kalimat menjadi 1 kalimat kita parafrasekan. Kemudian teknik yang kelima, kita bisa sebagai penulis melihat sudut pandang lain dari kutipan aslinya. Nah, kita akan memparafrasekan kalimatnya dari sudut pandang yang lain sebagai penulis. Kalimatnya menjadi seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan sudut pandang yang berbeda sebagai penulis. Kemudian teknik yang keenam, kita bisa melakukan parafrase dengan melakukan sintesis atau meringkas ide utamanya. Yang pasti kita harus baca terlebih dahulu isi dari tulisannya. Kemudian kita meringkas ide-ide utamanya apa saja. Nah, kita akan parafrase kalimatnya menjadi seperti ini. Jadi kita bisa melihat ya, dari sumber aslinya itu lebih banyak kalimatnya. Kemudian kita ringkas jadi seperti ini. Lebih ringkas ya dia. Jadi dalam melakukan sintesis ini pastikan kita sudah memahami apa ide utamanya, konteksnya apa. Yang pasti dari 6 teknik parafrase ini kita harus membaca terlebih dahulu isi dari bacaan yang ingin kita kutip. Kemudian kita pahami artinya apa, konteksnya apa. Jangan sampai merubah isi atau makna dari sumber yang ingin kita sitasi. Seperti itu, jadi 6 teknik parafrase yang bisa kita gunakan agar tidak terkena plagiat. Dalam menulis karya ilmiah, ada etika yang harus kita perhatikan dan juga ikuti agar tidak terkena pelanggaran. Apa saja? Yang pertama, no plagiarisme. Nah, plagiarisme di sini banyak jenisnya loh. Apa saja? Yaitu ada plagiarisme langsung, kita hanya menyalin secara langsung dari sumber aslinya tanpa menggunakan kutipan. Kemudian yang kedua ada plagiarisme parafrase, kita tidak menyantumkan kutipan atau parafrasenya terlalu mirip. Kemudian yang ketiga plagiarisme mosaik, kita mengambil frasa kemudian digabungkan tanpa adanya kutipan. Kemudian yang keempat, plagiarisme diri, kita menggunakan hasil karya sendiri yang sudah diterbitkan tanpa adanya sitasi. Nah, semua plagiarisme itu tidak boleh ya dilakukan, baik yang kategori berat, sedang, maupun yang ringan. Yang kedua, gunakan kutipan dan daftar pustaka. Selalu gunakan sitasi dari sumber yang kita ambil dan cantumkan daftar pustaka secara lengkap dan juga akurat. Kita bisa menggunakan aplikasi pendukung dalam menggunakan sitasi, contohnya seperti aplikasi Mendeley. Yang ketiga, gunakan data yang akurat. Pastikan sumber yang kita ambil itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terpenting jangan memanipulasi karena semua temuan harus ada bukti yang valid. Kemudian yang keempat, jika kita ingin melakukan penelitian di sekolah, pastikan kita sudah meminta izin dan persetujuan dari pihak terkait, serta kita bisa menjaga kerahasiaan data mereka. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.